dikasih kaki. Apa coba dareng? Sebab pula kalau dikasih kaki, kaki kita habis dicatok. Apalagi ulah kobra mah. Ulah kobra lagi keluyur kaki kita angsrong indah. Kalau nggak modal, kalah satu gua. Apa bedanya rok sama kapal terbang? Ayo dah. Lo jauh. Kalau kapal terbang dari besi bisa kabur. Kalau rok mah dari laut. Bedanya jauh. Jadi menurut lu, nah itu bedanya. Kalau kapal terbang mah dari besi, kalau rok dari laut. Salah. Goblok. Udah. Kakang Semar. Mau bagaimana lagi nggak ketemu ini Pak? Maksudnya itu juragan kita. Dawala saya juragan. Cepot Abi. Ya syukur tuh cepot tuh di abri mah. Tuh kan, jangan sudah baik. Gak ngerti juragan. Lain abri, juragan abri saya. Nalagaring saya juragan. Coba kemari dulu Kakang Semar, ya rasanya udah berhasil saya mendapatkan petunjuk dari Dewata yang agung. Ayo anaknya sampai juragan. Ya kalau juragan emang udah hasil tapak berpuja semedina, berarti ada harapan kita buru-buru balik. Roh rasanya kangen udah mama di Tegal Karang Temaritis Manggar. Juragan sehat, Kakang Semar sehat. Juragan Dawala sehat kiranya. Alhamdulillah juragan kenal jeung abdi cepot. Syukur juragan duduk dulu Pak. Juragan masih kenal sama saya? Nalagareng. Ya syukur kalau juragan masih kenal, tapi juragan biar tambah berbulan-bulan badan mah bukan tambah kuruk man. Gemuk ongkok karena juragan tambah cakep, kulitnya juga bersih. Ini batu cincin blau sapir juragan. Masa blau sapir merah? Oh, kalau merah mah berarti merah 5, bukan. Ini teh masih golongan pandan. Nah, kalau pandan mah cocoknya jangan timbang 1 juragan. Kalau bisa mah dicampurin sama kinyang. Maksud diri sampean atau sebelah kanan kita make kinyang perak, sebelah kiri kudu make kinyang garam. Nanti artinya ya kalau udah jangan diterusin. Si Gareng jadi apa aja ya? Ya tadi ini mah kita mau kejauplak bener itu. Jadi sebenarnya begini Kakang Semar, dalam petunjuk teh bener antara Pandawa dengan Kurawa teh mau nggak mau bakal terjadi perang Bratayuda.
apa nggak bisa itu dimusyawarai, namanya orang sama saudara juragan. Itu menjadi ketentuan yang maha kuasa. Pan Kakang Semar bilang yang namanya ketentuan yang maha kuasa mapan bukannya tibang di perang aja. Jodoh, umur, milik, rezeki itu aturan yang maha kuasa. Jodoh 1000 kali kita pengen bener dari muda apa tua, ya kalau emang waktunya copot, kalau emang waktunya berpisah mah ada aja jalan. Ya benar juragan, pan kadang-kadang supaya jodohnya panjang, bini jangan lagi sifatnya dibawa senang, dibawa susah juga mau. Tombol sifatnya uang belanja cukup, apa kuat kulit juga dilakonin supaya apa, supaya rumah tangganya bener. Kesononya lakinya yang daglong. Kadang-kadang ada lakinya bener, kerjanya serius sama bini sayang, sama bini cinta, bininya yang daglong. Ya kalau emang udah jalan begitu ngedadak-dadak lah ada pihak ketiga. Apa coba pihak ketiga? Pelaktor. Pihak ketiga mah bukan pelaktor, kondensor. Ilah, lain kondensor goblok. Pihak ketilu mah kolektor. Salah tuh. Pihak ketiga mah segala kolektor, pihak ketiga mah kolor. Juragan. Ada ke pihak ketiga mah martabak telur. Udah. Iya umur begitu juga. 1000 kali umur kita pengen panjang dari muda, apa ngalamin anak cucu bahkan sampai ke cicit. Kalau udah waktunya putus mau diambil sama yang maha kuasa, mau bisa berbuat apa ke diri kita. Sebab yang namanya jodoh, yang namanya umur, yang namanya harta itu titipan dari yang maha kuasa. Percaya juragan, percaya. Jadi menurut petunjuk dari Dewata, perang Bratayuda bakal terjadi. Tapi dalam petunjuk yang namanya Pandawa itu bakal dapat kemenangan. Soal siapa yang bakal jadi panglima utama belum ketahuan. Mudah-mudahan aja keadaan Pandawa semua antara Gatut Kaca, Kakang Bratasena yang lain siap menjadi panglima perang dalam perang Bratayuda. Kakang Semar sampai nyepujas tata di hadapan Arjuna, satria panengah Pandawa. Wadah Arjuna, tolong diri kaulah Arjuna. Hai. Tamu juragan, mundur lu Kakang. Mundur lu Dawala. Datan niratang teman. Apa kabar Arjuna? Baik, siapa diri sampai datan niratang teman. Selendra salin sumber Praja Satria. Siapa diri sampean, asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa datangnya ini ke pertapaan Arjuna. Aku asal utusan dari Begawan Pujasarwa, dari pertapaan Gunung Parasu. Maksud dan tujuan, maaf Arjuna, atas perintah dari Wiku Begawan Pujasarwa, aku diperintahkan
menemui Arjuna buat minta pertolongan. Sebab di pertapaan Gunung Parasu, masyarakat yang ada di pertapaan Gunung Parasu nggak ketemu pada ketenangan. Adanya rombongan para buta denawa dari negara Karas Kencana, tujuannya mau ngelamar adik aku Dewi Pujiastuti. Jadi ada gangguan di pertapaan Gunung Parasu, makanya aku datang di hadapan diri sampean. Bagaimana Kakang Semar? Aduh ya anak juragan sinuhun juragan. Ya rasa Kakang Semar, jangan lagi sifatnya kita kenal, kalipun kita nggak kenal wajar kita ngebantu yang butuh nolong yang perlu. Mudah-mudahan ini salah satu jalan dapat pertolongan nanti dalam perang Bratayuda. Juragan sinuhun juragan. Bagaimana Arjuna? Mudah-mudahan Arjuna ada kekuatan lawan buta denawa. Siap Arjuna ngebela nganumpama nggak ada kemajuan. Jangan salahkan Arjuna. Arjuna mau ngebantu, Arjuna mau nolong juga rasanya terima kasih diri aku. Mari atuh praja satria kita ke pertapaan Gunung Parasu. Mangga Arjuna ikut pada diri aku, kita ke pertapaan Gunung Parasu. Mangga mari satria, mari Arjuna. Kemana Pak? Ke pertapaan Gunung Parasu. Udah jalan-jalan lagi aja. Ya pikiran saya kita kali Pak. Juragan di Pati Arjuna udah kelar, mah kita balik ke Tegal Karang Tumaritis. Rasanya khawatir sama emak di Tegal Karang Tumaritis. Yang namanya perempuan Pak ditinggal sama lakinya, ditinggal sama anaknya. Baik kalau di Tegal Karang Tumaritis nggak ada gangguan, coba kalau ada gangguan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Kalau tiba mudah-mudahan, kalau kenyataan coba pan yang namanya emak mah biar katanya punya lakinya jelek juga pan mama muda masih cakep pongkong. Sekarang kita lagi di hutan nih ngiringin juragan di Pati Arjuna, tahu-tahu ada datang lelaki 10 orang ke Tegal Karang Tumaritis, terus emak diperkosa, masa nggak habis? Coba si Udel memang pikirannya kayak gitu. Bukan pikirannya Pak, curiga mau wajar kita, khawatir mau wajar. Ini lagi bini kita cakep, apa yang namanya perempuan menjelek adanya ngeganggu. Nah tuh Acep bininya sengkilang yang lain menggadeng doyan, ada juga yang ganggu. Tetangganya Del, bukan Pak Genderuwo si ayo mana yang lain cepot gareng kita ikut juragan di Pati Arjuna. Mari Del gareng, mudah-mudahan di pertapaan Gunung Parasu makanan banyak, kita bisa kedon makan di sana. Gatot Kaca bertemu pada Batara Kresna Paja negara bela lain. Wah Batara wah Gatot Kaca. Aduh, syukur kita ketemu ini di alas pindah cala Gatot Kaca.
teh diganggu pada Prabu Gordaitna raja negara Karas Kencana. Duduk. Rasa khawatir diri kaula sebelum bertemu pada Wabatara, merasanya belum tenang pikiran Gatot Kaca. Terima kasih. Sekarang di mana adanya Prabu Gordaitna? Jadi sebenarnya Prabu Gordaitna teh lagi nyangkut di Puun Duri, wah. Ya karena aku nggak tahu, saya turunin dari itu Puun Duri, saya bantu, saya tolongin, wah. Terus ya akhirnya begitu dia ngaku bakal mengganggu Uwa Batara Kresna, saya sangkutin lagi itu di Puun Duri. Kenapa nggak ditangkap pada diri sampean? Ya kalau memang perintah dari Wabatara, sekarang juga bakal saya tangkap nyatanya itu Prabu Gordaitna. Permisi diri kaulah dulu. Sabar. Memang dari apa sebab buat begini, Jang? Bukan berarti keadaan Gatot Kaca punya pengebisa enggak seberapa, tapi rasa diri Prabu Gordaitna teh bukan raja sembarangan. Dia punya ilmu, punya pengebisa di atas kemampuan Gatot Kaca Satria Pringgandani. Ya buat Gatot Kaca sih jangan lagi sifatnya kalahnya Gatot Kaca seri minta dikubur hidup-hidup, saksiin pada diri Wais, jangan sombong. Menurut diri Gatot Kaca harus menemui Anoman Putih Perba Kencana. Waduh, ini gini hari apa dikit lagi yang namanya tugas mah kudu selesai. Biar di rumah biasa juga yang namanya wayang mas belum jam 5 mah jangan berhenti. Waduh, jam 7. Jadi diri kaulah harus menemui Anoman Putih Perba Kencana, bawa ajak bertemu dengan Prabu Gordaitna. Ya rasa diri kalau bukan Anoman Putih Perba Kencana gak ada yang bisa mengalahkan Prabu Gordaitna. Ya baiklah, kalau gitu diri kaulah permisi dari hadapan di mana adanya Anoman Putih Perba Kencana. Bagus belum berangkat ini sampean. Anoman Putih Perba Kencana adanya di Gunung Sondara-Sondari. Itu teh lagi ngejagain arwahnya Rahwana. Ya baik, kalau gitu diri kaulah permisi. Mudah-mudahan Anoman Putih Perba Kencana bisa dibawa di hadapan Prabu Gordaitna. Bakal cari Arjuna Satria Pandawa Pandawa. Permisi. Sampai di Gatot Kaca di hadapan Anoman Putih Perba Kencana di Gunung Sondara-Sondari.
dilawan tidur kayak gini. Wah, wah, wah. Siapa yang nyuruh goreng nasi? Lagi ngebangunin wano man goblok. Bisa pakai telur. Lagi ribut nasi goreng. Pakai telur. Bangun wah, bangun wah. Wah, bangun wah. Siapa yang ribut daging angetin? Bang Garas pikirannya. Bangun wah. Bangun. Bangga bener ngebanguninnya. Supaya bangun biar mau dicampurin sama diri aku. Ya udah dicemburin kena air masa aku luka ke bahu. Baik, mau dibawa itu ke kali pada diri. Si songong, aku lagi tidur diceburin bangsa sama aja nyari mati diri sampean. Nembungkan tugas dilawan bari tidur. Jangan salahkan Gatot Kaca. Kalau gitu diri sampean bakal ditangkap pada dia. Coba nggak coba kenapa? Aku hanya menjalankan tugas perintah dari Wabatara. Ya kalau memang dia sampai mau coba-coba tahan kemampuan Gatot Kaca, jangan sampai kurang ajar, baik tahan. Pisahin loh. Mau tahu kemampuan ini si monyet putih. Wah, sebelum di situ jadi jagoan aku juga dulu. Jago tua. Keluarkan seluruh ilmu padamu. Apalagi dia. Sabar. Debonggan aku lagi tidur, lagi ngimpi enak. Diceburi. Tahu-tahu ada di kali. Itu bongan, jangan salahkan Gatot Kaca dan sebab di situ tugas dilawan dari tidur. Apa mau makan gaji buta? Hah? Kalau emang kira-kira gak dibayar sih nggak apa-apa, diri sampai tidur terus juga. Kurangan uas.
Itu di tengah siapa itu? Dulu. Sepele. Pan Gatot Kaca tetibang disuruh ngebilangin Anoman ngapa pada berantem begini. Ya, tadinya mau dibilangin Wak, tapi begitu saya nyampe tidur dibangunin kayak apa tahu juga gak bangun. Ya pikir diri aku matanya kena air memasak kudu kagak bangun. Iya kalau tibang diairin sedikit tapi saya diceburin kurang aja ini. Mau pada berhenti kan nih? Hah? Bukan itu si kurang ajar mau di situ di sebab tugas udah. Anoman Gatot Kaca pada wajar dan sebab dia anak muda darahnya juga gampang sama emosi, namanya darah muda gampang sama tinggi. Ya muda sih muda tapi kurang ajar. Sudah bukan Wak ngebelain si Gatot Kaca. Makanya Gatot Kaca disuruh nemuin Anoman sebab ini tugas penting. Coba Anoman ngejaga di gunung saudara-saudari itu apa yang dijaga? Arwahnya Prabu Rahwana. Wah, sekarang lihat ada apa enggak? Lo pasti ada wah masa kudu. Kalau ada mah tuh nggak mungkin Batara Kresna kudu turun gunung. Maafin Anoman Wak, buat diri wasim maaf enggak terlalu penting. Cari yang namanya Prabu Gordaitna, tangkap Prabu Gordaitna itu tahanan diri sampean yang dijaga siang malam pada Anoman Putih Perbah Kencana. Ya baiklah, dimana adanya itu keadaan Prabu Gordaitna udah bikin kerajaan, namanya kerajaan Karas Kencana. Baik, kalau gitu saya bakal cari yang namanya kerajaan Karas Kencana. Kurang ajar Rahwana kuat tanpa seizin Anoman Putih Perbah Kencana. Masih dilawan tidur pantas enggak kagak nabuh kagak begitu dilongok matanya merem. Itu tiap enggak malu nantinya orang-orang terima bayaran, dia terima bayaran mana bangun tidur gilirannya Arab duluan. Udah. Karena menurut petunjuk Wak Batara adanya Arjuna Satria Panengah Pandawa di pertapaan Gunung Parasut. Pertapaan Gunung Parasut sebelah mana Gunung Batu Wak Ihis. Gunung Batu masih jauh masih dekat. Ikut Wak, nanti Wak yang tahu di pertapaan Gunung Parasut. Semangat Wak, mari. Ia tunda keadaan Batara Kresna juga Gatot Kaca yang mencari Arjuna. Kita ceritakan di pertapaan Gunung Parasut sampainya Arjuna di hadapan Baja Balat Korda Sakti Korda Geni. Jangan-jangan bohong ini si aki-aki. Makanya tadi saya bilang jangan mau diajak musyawarah.
Pujastuti kita bawa, kita culik di hadapan Prabu Gordayitna. Kemari dulu kita musyawarah dulu. Ayo nama katun cari iraha kajang padeng iraha mah kajang padeng ayo nama suretina iraha patepang Kata saya juga jangan percaya sama manusia, Kak. Udah aja kita bawa Dewi Pujastuti. sanenta bosanenta dicandaka parapatu hapunten ati hapunten bapak saya babet dewa ibu pilih ayah kebatan dorong-dorong tilacai dicemang dicah dorongan abdi sadaya hapunten anu kasuhun sanenten bosanenta Tutup dicah dikapasarakeun hapunten hati hapunten tetiasa nyugemakeun janjinya itu aki-aki dengan seminggu ini hampir kelewat setengah hari. Bagaimana menurut diri sampean? Kan dari kemarin saya bilang jangan percaya sama manusia. Manusia mah banyakan bohong ya, Kang. Yang namanya manusia betul bersifatnya ke orang lain, kadang-kadang ke keluarganya gitu bohong. Jadi maksud diri sampai udah aja kita ambil Dewi Pujawati, kita hancurin ini pertapaan, kita hancurin ini perdepokan. Dari tadi begitu murun udah balik, udah beres murun urusan kita. Cuman pikiran diri kakak yang namanya orang lamar, mapan kalau bisa jangan pakai kekerasan, sebab yang namanya ngelamar ntar kalau udah ada jodohnya dia jadi berumah tangga memurun kekeluargaan sepanjang-panjangnya.
Kalau awalnya udah pada ribut dari ngelamar, muru nanti rumah tangganya bagaimana besan antara besan gakur. Ya tapi kalau dia pihaknya benar, coba kalau pihaknya kagak benar, pikiran kakak mau benar. Buta Denawa, aku Arjuna Satria Panengah Pandawa. Perasaan baru ngedenger nama Arjuna. Jangan-jangan kita dibawain jagoan ini Kang. Jangan enak tenang Buta Denawa.